Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Irawan dengan NIM 0512276162. Saya mahasiswa UT wilayah Kota Palu dengan jurusan Sistem Informasi. Baiklah, kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 mata kuliah struktur data. Saya akan bacakan soalnya, yaitu nomor 1, buatlah program yang mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan marge sort. Tentukan sendiri nilai untuk variabel, misalnya A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, minimal 8 elemen, kemudian buat analisis kinerja tersebut menurut Anda. Buat program Java yang nomor 2 itu buat program Java yang mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan counting sort. Tentukan sendiri nilai untuk variabelnya minimal 8 elemen, kemudian buat analisis programnya. Baik, di sini tadi untuk mempersingkat waktu saya sudah ketikkan programnya ya di soal, biar karena waktu dibatasi hanya 15 menit. Nah, di sini untuk program soal nomor 1 yaitu menggunakan marge sort. Kita copy saja programnya ini, fungsi marge sort. Ini sudah ada ya, sudah saya buat tadi. Baiklah, untuk penjelasan kodenya, yaitu di sini public class kita akan mendefinisikan fungsinya dulu ya, marge sort, yaitu fungsi utama untuk memulai pengurutan merge sort. Itu pertama fungsi void merge sort dalam kurung integer r, integer left, integer right. If left simbol lebih besar dari right. Ya, di sini maksudnya itu fungsi ini adalah fungsi rekursif yang membagi integer ini array ya. Fungsi array ini membagi array menjadi dua bagian, yaitu left dan right. Di mana left adalah indeks awalnya, yaitu sedangkan in right adalah indeks akhirnya. Nah, di sini if left lebih besar right ya, ini harus left ini berarti angkanya akan selalu lebih besar yang dari kiri dibanding dari yang kanan. Kemudian ini tentukan titik tengah array integer middle left plus right berdua. Nah, ini kita akan middle ini adalah titik tengah. Titik tengah di mana fungsi ini akan memanggil dirinya sendiri yang mengurutkan dari kiri hingga ke kanan, hingga middle plus 1 ke kanan. Nah, setelah kedua bagian diurutkan, fungsi mar akan dipanggil. Nah, setelah ini diurutkan ya semua merge art, urutan setengah pertama dan setengah kedua, merge sort are left middle, berarti dari tengah kiri, dan merge sort are middle plus 1 right, dari tengah plus 1 ke kanan. Nah, untuk menggabungkan kedua bagian yaitu dengan kode mark art left middle right, berarti array left dari angkanya dari kiri, tengah, dan kanan. Nah, selanjutnya itu fungsi untuk menggabungkan dua sub array yang sudah diurutkan.
Di sini kodenya itu void math integer r, integer left, middle, integer right. Nah, ini seperti yang di atas tadi ya. Di sini fungsinya menggabungkan subarray yang diurutkan menjadi satu array. Menjadi satu subarray yang diurutkan menjadi satu array yang diurutkan. Di sini ada kode N1 dan N2. N1 ini adalah ukuran subarray dari tengah ke kiri. Subarray kiri, dan N2 yaitu dari kanan, ukuran subarray kanan. Nah, setelah kita buatkan ukuran dua subarray ini, ada kita buat array sementara. Yaitu array sementaranya itu integer left array dan right array. Nah, left array ini yaitu nanti diambil dari integer N1 ini ya, N1, dan right array diambil dari N2. Kemudian salin data ke array sementara. Di sini kodenya seperti ini, for integer sama dengan 0, di mana i lebih besar dari N1, i plus i. Left array berarti left array yaitu integer dari N1 dari kiri, dan yang kedua for integer j sama dengan 0, j lebih besar N2 plus j, right array r middle. Nah, di sini untuk menentukan indeks awal untuk kedua array sementara dan array utama, kodenya itu integer i sama dengan 0, j sama dengan 0, k sama dengan left. Setelah kita mungkin awal itu kita gabungkan array sementara kembali ke array utama, yaitu mengurutkan dalam urutan menurun. Berarti urutan menurutnya itu dari yang terbesar ke terkecil. Di sini ada kode while i lebih besar N1, j lebih besar N2, left, right. Nah, setelah seperti ini kita salin elemen yang tersisa dari ini. Nah, setelah semuanya sudah, selanjutnya kita fungsi utama untuk menjalankan program. Misalnya program itu kita menggunakan kode public static void main string r. Nah, di sini kita akan mendeklarasikan nilai r-nya itu integer r 80. Di sini kita masih acak ya, nilainya belum tersusun. Ini selasa dengan 8 elemen. Integer n sama dengan r titik like mark sort of. Nah, sistem untuk menampilkan itu dengan perintah sistem out print ln r. Kita buatkan kalimat array yang diurutkan dalam urutan menurun. For integer sama dengan 0, i lebih besar dari n, i plus sistem out print r, i plus sistem output ya. Kita akan coba jalankan. Nah, ini sudah nilai tadi ya, sudah berurut dari yang terbesar ke yang terkecil. Tadi ini belum berurutan, masih acak. Setelah kita jalankan program, angkanya sudah berurut. Ya, kita lanjut untuk soal kedua, yaitu buat program mengurutkan data terbesar terkecil menggunakan counting sort. Nah, di sini sudah saya buatkan juga programnya biar untuk mempersingkat waktu. Counting sort public class counting sort. Ya, pertama yang kita lakukan yaitu menentukan fungsi untuk melakukan pengurutan counting sort. Nah, di sini kodenya, penjelasan kodenya static void sort integer r. Ini adalah fungsi ini yaitu melakukan pengurutan counting sort pada array. Integer ini kan kodenya hanya untuk array. Pada array
Yang pertama kita adalah yang lakukan yaitu mencari nilai maksimum dalam array untuk menentukan ukuran array count. Kodenya itu sebenarnya integer max sama dengan array 0 for integer i max array ya. Setelah kita buatkan kode untuk mencari nilai maksimum dalam array, selanjutnya yaitu kita menginisialisasi array count dengan ukuran maksimal plus 1. Kodenya seperti ini, integer dalam count sama dengan new integer max plus 1. Nah, setelah kita inisialisasi arraynya, selanjutnya kita inisialisasi semua elemen array count menjadi 0. For integer i sama dengan 0. Lebih besar max plus 1 plus count i. Ya. Setelah itu, simpan hitungan setiap elemen dalam array tersebut. Dalam array count. For integer i sama dengan 0, i lebih besar count r in plus plus. Selanjutnya, modifikasi array count sehingga setiap elemen menyimpan perintah elemen sebelumnya. Kodenya seperti ini. For integer i sama dengan max. Setelah kodenya jadi, selanjutnya kita buat array output. Array output dengan ukuran yang sama. Ukuran yang sama dengan array ARR. Integer output sama dengan new integer n. Sama dengan new integer n-nya itu ya tadi yang mana ya? Itu ya yang di atas nilai n-nya. Selanjutnya isi array output dengan elemen yang diurutkan. Elemen yang diurutkan berdasarkan informasi dari array count. Diurutkan berdasarkan informasi dari count yang array count di atas ya. For integer sama dengan n min 1, i lebih besar sama dengan 0, i min outputnya count r min 1 sama dengan r i. Nah, setelah itu kita salin array output ke array asli. Kodenya sama, for integer i sama dengan 0, di sini tambahkan array i sama dengan output i. Nah, selanjutnya kita buat fungsi untuk menjalankan programnya. Pertama kita inisialisasi array dengan 8 elemen. Kita buat inisialisasi array 8 elemennya, kita tentukan dulu angkanya di sini. 5 2 9 1, di sini saya taruh angkanya 5 2 9 1 5 6 2 8. Nah, setelah itu kita untuk menulis sistem dengan perintah sistem out println array diurut, masukkan kalimat array yang diurutkan dalam urutan menurun. Nah, coba kita jalankan. Nah, di sini sudah berurut ya angkanya dari yang tadi ini ya. Public certificate integer 52. Dia sudah berurutan. Mana tadi? Nah, di sini apa? Kelebihan dari count ini yaitu kelebihan dibanding merge sort yaitu sangat efisien ya untuk mengurutkan array yang rentangnya nilai yang kecil. Dan counting sort ini juga mudah diimplementasikan. Cuma kekurangannya di sini yaitu ini tidak cocok untuk menentukan array dengan rentang nilai yang besar karena membutuhkan ruang yang lebih besar untuk array count-nya. Ini hanya dapat digunakan untuk mengurutkan data integer. Secara keseluruhan, counting sort ini adalah pilihan terbaik ketika kita perlu mengurutkan array integer dengan rentang nilai yang kecil dan algoritma pengurutan yang cepat dan mudah untuk yang lebih mudah diimplementasikan. Baiklah, sekian tugas yang dapat saya sampaikan pada tugas ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.